Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat-sehat selalu, mudahan nggih. Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Ya, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita sebagaimana biasa, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Oleh karena itu saya mohon kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih dengan doa tadi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini terutama dalam kita menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Oleh karena itu anak-anakku semua, mari kita absen dulu sebelum kita mulai belajar ya. Sebagaimana biasa kita absen dulu. Siapa tahu ada teman-temannya yang tidak masuk pada hari ini. Walaupun harapan Bapak Guru semoga masuk semua. Oke, kita mulai dari pertama, Ananda Muhammad Alawi Abdul Hanan, Muhammad Abdul Razak, Syifaun Nufus, Khairun Nisa, Lailatul Isnain. Ternyata hadir semua ya, anak semua ya. Ya, baiklah anak semua, dalam pertemuan pada hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang taharah ya. Anakku semua, ada yang tahu enggak arti taharah? Atau masih tidak ingat pelajaran yang dulu mungkin, yaitu taharah ya. Oh iya, bersuci. Alhamdulillah semuanya anak semua ya. Ternyata taharah itu artinya bersuci. Jadi pembahasan kita pada hari ini mengenai garis-garis besarnya tentang taharah anak-anakku semua ya. Yaitu pertama, pengertian daripada taharah. Selanjutnya jenis-jenis taharah yang meliputi taharah dari hadas maupun taharah dari najis atau bersuci dari hadas atau najis ya. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum taharah, dan yang keempat sarana taharah, dan yang kelima adalah hikmah taharah. Baiklah anak-anakku semua, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian taharah atau bersuci ya. Taharah ini anakku semua yaitu ada juga menurut bahasa menyebutnya dengan nazafah atau nazib ya. Bahasa dalam bahasa yaitu bersih atau nazafah. Kemudian menurut istilah adalah taharah ini menghilangkan hadas, khubus ya atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah. Nah, dan ibadah-ibadah sejenisnya seperti ibadah sholat ataupun sejenisnya, yaitu ibadah wajib seperti tawaf dengan air. Jadi artinya menghilangkan hadas itu dengan air. Nah, macam-macam air kita sudah tahu semua pada pembahasan yang dulu. Kemudian atau menghilangkan juga hukumnya hadas dan najis, karena najis itu punya dia dua bagian ya, atau dua istilah, ada yang disebut dengan najis hukmiyah, ada juga disebut dengan najis ainiyah. Nanti selanjutnya kita bahas dalam diskusi anak semua ya. Sekarang adalah jenis taharah. Ya, jenis-jenis taharah ini adalah atau jenis-jenis bersuci, yaitu dengan wudu, dengan mandi, ataupun dengan tayamum. Wudu, jadi kita taharah dengan cara berwudu itu adalah untuk cara kita mengangkat hadas yang kecil, ya. Sedangkan mandi untuk mengangkat hadas yang besar. Sedangkan tayamum adalah sebagai pengganti daripada alat-alat bersuci seperti air, ya. Nah, kemudian anakku semua, bagian yang selanjutnya yaitu wudu, ya. Cara kita bersuci dengan berwudu, ya. Artinya mengangkat hadas dengan cara berwudu, yaitu wudu menurut bahasa yang pertama dulu kita bahas adalah perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu
Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat mula-mula wudu, atau niat ini artinya niat berwudu, dan diwajibkan setiap kali hendak melakukan ibadah salat ataupun yang ibadah lainnya seperti tawaf. Kemudian diwajibkan pula dan itu dikaitkan dengan keadaan berhadas, dikaitkan dengan berhadas. Selanjutnya anakku semua mengangkat hadas dengan cara mandi, yaitu kita sudah tahu bahwa mengangkat hadas dengan mandi yaitu hadas besar ya. Nah, namun sebelum itu mari kita ketahui dulu apa makna atau arti daripada mandi. Mandi menurut bahasa adalah al-ghaslu atau al-ghasl, yaitu mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki yang disertai dengan niat. Sedangkan tayamum. Nah, tayamum ini seperti yang saya katakan tadi, jadi taharah itu ada juga yang disebut dengan taharah asliyah, ada juga disebut dengan taharah badaliyah atau penggantinya. Nah, jadi tayamum inilah menggantikan sarana taharah yang lain. Seperti tidak adanya air yang kita kenal dengan air mutlak. Air yang dapat kita minum, yang dapat kita pakai bersuci, disebut air mutlak. Ketika itu tidak ada, maka bisa diganti dengan tayamum. Atau mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak bisa memakai air. Itulah terpakainya tayamum semua. Nah, sampailah kita kepada hukum taharah. Hukum taharah ini adalah sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Hukum taharah itu adalah wajib. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang suci ataupun orang yang bersih dari segala hadas atau najis. Karena Allah itu adalah maha suci dan maha bersih. Dalam sebuah ungkapan mengatakan, Innallaha nazif, sungguhnya Allah itu maha suci, la yadkhulul jannah illa nazif. Tidak dimasukkan seseorang itu ke dalam surga kecuali dalam keadaan suci atau bersih. Tentunya suci di sini adalah suci dari noda dan dosa juga ya maksudnya. Nah, kemudian sarana-sarana taharah. Alat-alat taharah itu ada semua. Alat-alat kita yang pakai bersuci kita ulangi sedikit. Itu adalah air yang dapat dipergunakan untuk berwudu ataupun mandi dan minum. Sedangkan tanah atau batu, pasir atau tanah yang berair dapat juga digunakan untuk tayamum sebagai ganti daripada berwudu atau mandi. Nah, kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Itu sarananya anakku ya, anakku semua. Nah, anakku semua, sampailah kita kepada hikmah daripada taharah. Jadi anakku semua, banyak sekali hikmah-hikmah taharah ini. Banyak sekali hikmah taharah ini. Ya, di antaranya adalah hikmah taharah dapat menjadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Itu di antaranya ya. Kemudian yang kedua adalah mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih, terutama ketika hendak menghadap Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahiriah sangat sekali besar manfaatnya atau sangat besar pengaruhnya pada kebersihan jiwanya seseorang. Artinya, jika zahir kita sudah bersih, maka akan mempercepat kesucian jiwa. Itu anak semua. Dan yang ketiga adalah lebih bisa memahami makna bahwa bersuci adalah bagian daripada iman. Ya, an-nazafatu minal iman. Walaupun hadis ini katakan lemah, tapi itulah jadi acuan kita mengenai hikmah-hikmah daripada bersuci. Insya Allah dengan bersuci atau bersih, kita terhindar juga daripada berbagai macam penyakit. Seperti yang dulu katanya juga, corona itu pun juga adalah karena kita kurang kebersihan. Ya, gitu ya anak semua. Ya, jadi mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Dan terima kasih atas perhatiannya.
inilah garis-garis besar daripada taharah. Selebihnya nanti kita selesaikan dalam diskusi. Selebihnya nanti kita sampaikan dalam diskusi. Nanti Bapak Guru berikan materinya, kemudian kalian diskusikan. Nanti masing-masing kelompok akan memberikan hasil diskusinya di depan kelas atau mempresentasikannya ya. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini anak semua dengan berdoa. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan semoga apa yang kita rasakan pada hari ini dikabulkan niat kita oleh Allah SWT, yaitu dapat ilmu yang banyak serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih aku semua mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.